Oke, kali ini Bercanda Podcast kedatangan Mbak Nuri Az-Zahra. Hai, ini Yeay. harusnya ada dua, jadi aku harus hadap kanan kiri biar eye contactnya dapet ya. Iya, oke. Oke. Setelah Gimana Mas? berapa bulan setelah kita rencanakan? Dulu kayaknya kita nggak rencananya itu jadi-jadi. bulan Oktober nggak sih? Oktober. Iya, betul. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya Allah, kayaknya Tuhan emang kasih kita waktu ini sih yang paling tepat. Bener. Betul. Benar. Iya banget. Udah 3 kali janjian ya? Udah 3 kali, masa sih? Iya, pertama, kedua sama ini sih 3 kali baru 3 kali, bisa. iya 3 kali ini baru bisa. Oke. Untungnya kayak free tanggal merah, jadi oke lah kita langsung ciao. Langsung Ya nggak, Mas? ciao. Mumpung hari libur ya, Mumpung jadi hari kita libur. isi dengan tag podcast aja nih. Iya benar banget. Oke, Mbak Nuri sekarang kesibukannya lagi sibuk apa Apa nih Mbak nih? kalau boleh tahu? Oke, kalau ditanya sibuk apa? Ramadan ya kan. Jadi Ramadan freelance ya. anak event, Ramadan kebetulan lagi les, lagi agak low gitu. Jadi mungkin back to slowing down in this life. Jadi Yes. kayak yang biasanya kalau kita kan kayak cepet harus mencapai ini, produktif Iya. ini itu. Jadi kayak sekarang kayak doing nothing deh, it's okay gitu. Lagi belajar itu. Oke. Kan lagi belajar itu. Sebenarnya kalau kesibukan enggak, cuman seringnya aku nge-MC kalau seumpama ada teman-teman yang nge-hire dari klien kayak gitu. Terus yang kedua create konten, Bikin konten ya. create konten. Terus kadang yang ketiga juga sometimes disuruh sharing-sharing nih sama teman-teman mahasiswa kayak gitu. Oke. Ini agak susah nggak apa ya? Nggak apa-apa. Yang begini ya. Kayak gini ya. Benar. Tapi kalau di bulan Ramadan mostly event apa Mbak biasanya? Kalau bulan Ramadan, jadi patternnya yang aku rasain 2 tahun lalu mungkin karena corona juga ya. Ramadan Yes. bener-bener kayak sama sekali nggak ada. Ramadan tahun kemarin dan tahun sebelumnya juga. Cuma di tahun ini kebanyakan event-event itu lebih ke acara gathering, buka puasa, terus ada juga acara yang model. Yang apa ya aku lupa namanya. Cuma kalau semua ada brand yang dia ada produk baru, terus nanti kayak ada catwalk. Jadi nanti acara-acara kayak gitu, lebih ke Oke. pengenalan brand Brand baru, baru. produk baru. Oh. Bener banget. Biasanya kalau Ramadan acara kayak gitu, tapi nggak banyak sih acara-acara dari kementerian yang aku dapetin kalau sama Ramadan. Oke. Gitu. Iya sih, kalau Ramadan pasti banyak gathering juga ya. Banyak gathering ya. Biasanya kalau mungkin dari company gitu atau sebuah brand biasanya mungkin gathering juga. Banyak gathering, banyak buka bersama, dan kadang pun kalau seumpama nggak dari MC eksternal, dapatnya dari MC internal. Jadi ya nggak apa-apa deh ya. Iya. Gitu. Rezeki udah ada yang ngatur, walaupun terkadang Betul. pusing sendiri kalau nggak ada Iya. income. Oke, Mbak, tapi kita penasaran nih Mbak, kita berdua tadi di jalan gitu ya kan, bingung nih mau bahas apa, terus Bener. kita kepikiran kayak Mbak Nuri kan ini beda di antara kita ya. Kalau kita kan masih ada kerjaan full time gitu Mbak. Sedangkan Mbak Nuri memberanikan diri full time sebagai MC gitu kan. Iya, Nah, sekarang apakah ini pekerjaan yang Mbak Nuri pengenin dari dulu gitu kan, jadi MC full time, Oke. atau sebenarnya tiba-tiba kecemplung aja gitu? Oke. Ngalir. Asik. Gimana Nah, tuh Mbak kira-kira? boleh Mbak Jadi di-sharing ke jadi kita. gini, dulu aku pernah kerja di salah satu brand kecantikan. Oke. Waktu aku semenjak kuliah di tahun 2018. Jadi perjalananku aku ngerasa gini, 2017 itu aku punya akun makanan yang itu biasanya buat endorsement, kebanyakan ada beberapa brandnya kolaborasi kayak Oke. gitu. Yes. Terus 2017 aku buat itu sampai sekarang, tapi itu mungkin udah nggak terlalu aku pegang. Terus yang kedua aku di tahun 2018 akhirnya aku sadar, awalnya tuh kayak pengen jadi model-model photoshoot kayak suka-suka gitu Sempet, iya. gitu ya. Cuma pada akhirnya kayak nyari lagi harus punya more value nih, apa nih kayak kita Apa harus nih punya yang more lebih value. gitu ya. Bener banget. Nah terus akhirnya kayak aku recall lagi, ternyata di waktu aku di brand itu, waktu aku freelance di salah satu brand kecantikan, Heeh. pada akhirnya aku sering ngajuin diri jadi MC. Nggak tahu kenapa seneng ngomong kayak gitu. Oke. Jadi kebanyakan teman-teman cuma kerja di mungkin di balik Di layar, balik tapi layarnya. buat aku sendiri aku paling seneng ngisi di Depan bagian layar. itu. Depannya, Bagian oke. itu. Oke. Selagi ada kesempatan juga. Bener jadi ya udah banget. gitu Iya, ya. apalagi di situ waktu itu diajarin namanya personal branding. Nah, itu kayak cocok banget nih. Aku udah kebetulan kayak mulai nih jadi Instagramku di situ. Nah, terus akhirnya nge-recall kayak mungkin lebih ke self talk kayak gitu Iya, ya di tahun betul. 2018. Akhirnya nemuin nih ternyata waktu SMP aku pernah banget nge-MC gitu. Nge-MC Yes. perpisahan, tapi aku milih jadi bagian kayak MC yang ketiga. Jadi model MC yang voice over, MC yang enggak di depan stage. Oh. Jadi kayak di belakang layar. Tapi modelnya masih di belakang layar. iya di belakang layar, tapi aku kadang kayak maju ke depan juga. Jadi bukan MC yang formal.
kayak gitu, jadiin non formal, dan di situ aku suka banget. Nah akhirnya lah di situ aku jadiin Instagramku ini tempat buat bisnis MC ini kayak gitu, jadi personal brandingku. Dan caraku pertama mungkin aku nggak belajar di kursus, nggak belajar ya kayak gitu, karena jujurly nggak ada uang sama sekali, kayak dulu kan kuliah sama kerja kayak gitu. Terus akhirnya setelah perjalanan dapat fee, nggak dapat fee kayak gitu, akhirnya ditabung dan bisa ikut kursus. Tapi sebelumnya aku belajar dari YouTube dulu, terus aku belajar dari MC yang emang udah gede, dengan cara aku DM-in mereka satu-satu. Gitu. Itu cara belajarku. Iya, Model bodo amat deh, yang penting lu tulus ya. Iya, lu bales oke, lu gak Oke. bales ya udah gitu kan. Itu. Sampai pernah aku nge-DM anchornya Trans TV ya, CNN, aku DM juga. Kok bersyukurnya beliau balas gitu loh. Dan beliau ternyata yang ada di reportase pagi tuh, tahu nggak sih dulu di Trans TV ada yang namanya reportase pagi. Setiap pagi ada berita, namanya reportase pagi. Kalau sekarang kan Trans TV kan lebih ke CNN ya. Oke, iya. Kalau dulu waktu aku SD Iya, reportase pagi, dan cowok itu, laki-laki itu yang sekarang aku DM gitu loh. Oh iya. Dan dan ternyata mereka mau balas juga gitu loh. Humble ya. Dengan Humble banget welcome sih. gitu ya. Welcome bales. banget. Iya benar. Tapi nggak semuanya mau ngebalas Iya, ya. Aku betul. cuma mau belajar buat yang mau balas aja gitu. Betul. Dan dari situlah berjalan, akhirnya aku ngumpulin foto-fotoku yang lama. Foto-fotoku yang lama aku postingin di Instagram. Iya betul. Mulai branding. Nah, dari situlah pada akhirnya mungkin di tahun 2018 dulu belum banyak tuh orang yang branding MC Jogja di Jogja sendiri. Iya. Tapi sekarang sudah semakin bermunculan. Sudah semakin. Berarti bermula dari tahun 2018. 2018 kayaknya bulan Oktober deh. Oke. Hampir 5 Lumayan tahun. ya. Oh iya. Hampir 5 tahun ya. Iya. Cuman kayak dulu kan kenalnya cuman by Instagram, terus by media sosial. Betul. Cuma sekarang lebih kepengen gimana caranya aku pengen ngebuat relasiku tuh bener-bener kayak jadi teman. Itu yang Oke. susah sih, aku jujur. Yang lagi pengen di ini lagi Iya. ya. Yang Mbak pernah ceritakan Iya, kemarin. iya. Itulah jadi permasalahan. Iya kan? Soalnya yang udah-udah kalau seumpama kita sistemnya media sosial, ya datang pertama, datang pergi. Nggak ada yang bener-bener kayak loyal. Itu. Ngejaganya ya Mbak yang belum bisa ya. Ngejaga relasi susah banget sih aku Ngejaga rasain. relasi, bener. Betul. Bener-bener. Oke, berarti tadi dari pekerjaan pertama, berarti Pertama, setelah content lulus creator. kuliah langsung freelance di itu tadi Mbak. Atau Yang sambil produk kuliah. Sambil kuliah. Oh sambil Oh, kuliah sambil ya. kuliah. Jadi aku kuliah Jadi udah itu struggle. bener, Oh, iya. Kuliah, struggle. iya, Jadi kuliah iya, sama iya. kerja, ngidupin diri sendiri juga, Oke. kayak gitu. Kuliah sama kerja. Jadi kerja waktu itu ada mungkin di 3 tempat freelance semua sih. Freelance semua. Iya, Oke. benar. Kayak Oke, gitu. oke. Sampai akhirnya lulus, terus Corona corona. aku balik Kata balik corona ya. Wonosobo. Oke. Balik Wonosobo selama hampir kurang lebih 5 bulanan, kerja di sana 3 bulan. Oh, Tapi gitu. ternyata diriku masih menggubu-gubu, aku pengen di duniaku yang udah aku cari, aku balik lagi ke Jogja. Balik lagi ke Jogja. Oke. Balik lagi ke Jogja, Nice. kayak gitu. Gitu ya. Nice. Bisa disebut awal mula passion juga mungkin ya, karena tadi ada rasa kayak Gimana? menggebu-gebu, pengen kembali ke dunia itu lagi. Itu kan mungkin passion yang akan Bener dicari banget sih, gitu ya, ha. Mbak, ya. Kayak istilahnya kalau ngomongin passion tuh nggak semua orang bisa nemuin itu. Betul. Tapi ada kalanya orang tuh bisa nemuin itu. Tapi yang Betul. mungkin aku dulu ngerasa kayak lu tuh udah nemuin passion lu ya kayak gitu. Sebetulnya Tapi iya. aku sekarang di fase aku pengen, kok kayaknya masih ada kebimbangan lagi. gitu ya. Iya, lagi di fase kayak mungkin kalau orang-orang di umur, aku nggak tahu sih, mungkin di umurnya 25, 26 ada orang nyebutin quarter life crisis, ada orang yang nyebutin kayak aku ngerasa lagi buta arah tahun Yes. ini. Tahun ini Tahun sekarang, ini Mbak? lagi Tahun ngerasa ini, buta awal arah. tahun ini. Iya, ya. jadi tahun ini aku rasa kayak lagi buta arah, lagi nggak punya tujuan, lagi kayak aku mau ngapain sih sebenarnya gitu. Apa sih yang ku cari lagi. Iya, bener banget. Oke. Lagi ngerasain kayak gitu. Problematika gitu Problematika ya. kehidupan. Oke, Tapi oke. setelah aku tanya-tanya teman-teman yang emang dia pernah melewati atau di fase itu, ya mereka ternyata yang ngerasain kayak gini juga. Iya, betul. Wajar gitu Justru ya, Mbak. malah Wajar. menunjukkan kalau kita tuh bisa bertumbuh kembang gitu loh. Kalau kita mungkin stuck aja, kita kayak ngerasa ya udah kita bakal cuma di situ-situ aja nih. Tapi kan Iya, kita ada bener. keresahan kan. Sekarang kan Mbak Nuri berarti Iya, baru ngerasa keresahan gitu. keresahan diri ngakuin. Iya betul. Itu yang bikin kita mungkin jadi akan lebih upgrade lagi. Upgrade gitu lagi ya. Jadi compare diri kita sama yang dulu ya. Betul. Benar. Luar biasa sekali. Menarik sih. Menarik ya. Menarik. Sampai akhirnya sekarang udah fokus di MC gitu Mbak. Fokus di MC.
Cuman yang aku cari ini Apa loh, masih mungkin mencari? orang iya masih mencari. Masih Masih mencari justru. mencari. Masih mencari. Oke. Masih mencari kayak apa ini bahasanya orang tuh nggak pernah bersyukur, selalu ngerasa kurang kayak gitu ya? Atau mungkin ini bukan ya bahasanya pada akhirnya aku dibungkus sama aku lagi buta arah tahun ini gitu. Oke. Mungkin itu sih pada akhirnya kayak bingung, kayak nggak tahu arah, ya udah dah jalan aja dulu kayak gitu. Jalan aja dulu. Mm-mm. Benar. Iya. Kadang suka ngerasa kayak gitu juga Pernah sih. nggak sih emang. gitu? Ada ngerasa kayak gitu. Kayak Iya. ngerasa buta arah. Terus kayak sedih gitu. Iya. Iya. Bener banget. Kayak Bener, ngerasa bener, buta bener. arah, kayak ngerasa kayak istilahnya lu tuh di sini mau ngapain sih gitu. Iya. Hidup lu tuh mau ngapain sih kayak gitu. Dan Iya lagi. Bener ngerasain? Iya, Iya. ngerasain kayak gitu, kayak butuh semangat baru gitu. Mm-mm. Cuman itu yang kita cari kayak gitu. Butuh semangat baru, cuman terkadang lu nggak ngapa-ngapain tuh ya nggak apa-apa gitu. Mungkin kayak bahasanya lu terbiasa nih to do list, lu terbiasa ngebuat ini itu, kayak istilahnya jam segini harus ini, jam Harus segini harus ini, itu. Cuma di fase yang benar-benar nggak ngapa-ngapain tuh nggak apa-apa, Yap. nggak salah Iya, gitu. betul. Sometimes memang seperti Sebenarnya itu. kayak gitu sih aku Mm. urusan kayak gitu. Mbak Oke, Nuri, gimana? kalau di podcast kita tuh kita biasa main kartu nih. Oke, main kartu Ada nih. beberapa kartu pertanyaan. Ada ya kan? beberapa. Hmm. Buka kartu, Buka kartu kartu, Mbak segmen Nuri. Buka Iya, kartu buka ya. kartu. Jadi ini jujurly dari hati paling dalam nih. Iya dong. Oke. Jelasin, seru. Nat. Oke. Gimana nih? Jadi kartunya? ini ada beberapa kartu gitu sih pilihan. Ada tentang kehidupan, ada tentang diri sendiri, sampai ada tentang hubungan juga ya, mungkin hubungan Iya, asmara, betul. relationship seperti Mm-mm. itu. Nah ini Ini nanti aku suruh milih ya? boleh kali ya. Atau gimana Ini nih dikasih dulu aja? apa jenisnya dulu, mau yang kehidupan, Kehidupan, mau yang masa lalu, milihnya Masa lalu, hubungan, hubungan, atau apa Diri lagi? sendiri. Diri sendiri itu diri ada sendiri. 4. Mau pilih yang mana dulu nih, Kak Nuri nih? Kayaknya dikasih random aja dulu sih. Random dulu ya. Oke. Random aja, pilihan dari kalian aja. Takutnya nanti kalau semua aku milih yang ini yang itu, aku ngebuat kalimat yang biar ditata apik nih, padahal nyatanya enggak. Oke. Oke Oke. deh. Ini ada beberapa, langsung dipilih aja. Oke, Mungkin aku yang- suka warna coklat. Boleh. It's my Coklat, favorite boleh. color. Oke. Sisanya taruh sini aja, Beb. Haha. Selain Kita coklat. flashback sebentar ya, karena warna coklat ini masa lalu. Oh. Oke, masa lalu. Kita Hmm, kulik masa masa lalu lalu ya, dari oke. Mbak Nuri nih, teman-teman. Bentar, aku pilih warna favoritku tuh coklat. Cuman coklatnya Ini aku suka coklatnya yang ini. ada. Aku Oke. suka yang ini. Boleh. Boleh. Aku deg-degan. Aku yang bacain aja Aku kali ya. deg-degan ya. Ini langsung pilihannya Mbak Nuri nih, guys. Oke. Oke, dinaikin. ini dia kartu. Yuk ngobrol, ngomongin tentang masa lalu. lalu. Masa lalu. Oke, cuman sebelum pertanyaan Oke. pertanyaan dikasih, aku pernah sempat dengar tentang apa ya? Mungkin teman-teman buat self healing dan sebagainya. Kadang pertanyaan itu relate sama alam semesta ngasih ke kita. Oh. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak kadang pemantik. Iya, kayak gitu. Bener kan? bisa Percaya jadi. nggak? Percaya. Aku percaya hal gitu. Percaya banget sih percaya soal banget sih. hal-hal kayak gitu Iya. ya. Jadi makanya aku deg-degan. Excited ya. Aman. Lebih deg-degan sih. Ini masih pertanyaan pertama, tipis-tipis, ngomongin soal masa lalu. Masa lalu. Pertanyaannya adalah, Mbak Nuri, Hmm. dulu kamu terkenal di sekolah gara-gara apa sih? Wah. Hah, deh, oke. Boleh Jadi dijawab. kalau ngomongin masa lalu terkenal, TK SD aku nggak begitu terkenal. Ya. TK sama SD kayak gitu ya. Hmm. Cuman di TK aku emang udah disuruh sering perform sama guruku. Oke. Nari kayak gitu. Tapi kalau Ah. SD, oh itu juga iya, aku udah disering perform juga sama guruku. Puisi, pidato kayak gitu. Tampil gitu ya? Iya, tapi nggak pernah ranking. Rankingnya selalu 20-an, 30-an. Aku sedih sama ibuku marahin aku terus gitu kan. Terus SMP SMA itu mulai tuh aku nggak tahu ngerasa apa, mungkin karena doa ibuku ya. Aku ngerasa gitu. Betul. Pada akhirnya dari yang nggak pernah mendapatkan ranking, dari yang bisa dibilang malas dan sebagainya, mungkin kebetulan ibuku udah almarhum kayak gitu ya. Udah almarhum, mungkin doa ibuku sih ketika ketika masa-masa bisa dibilang wasiat gitu ya, pernah bilang kayak gini, Nuri belajar yang rajin ya. Dan aku ngerasa SMP SMA itu bener-bener kayak aku dapetin ranking 3 besar terus. SMP ranking 1 terus SMP kayak tuh, gitu. Mbak? Oh, gitu. Iya. SMA pun bisa paling mentok ya 3 besar gitu, kayak Mm-mm. apa ini doa ibuku ya sebelum beliau meninggal ya kayak gitu. Oh, Nah, oke. kalau SMP SMA terkenalnya ya itu gara-gara mungkin dapat peringkat terus, Betul. yang pada akhirnya guru-guru tuh jadi kayak ngenot aku tuh, dan aku kebetulan waktu SMP aktif ya. Oke. Aktif, suka baca Mm-mm. buku juga.
terus sering ikut organisasi juga. Kalau SMA emang pengen fokusnya dulu di luar sekolah kayak gitu. Tapi SMA kebetulan juga mungkin aku tipe orang yang cewek tapi bersuara terus. Di kelas bersuara itu mulai kayak dari gitu. SMA tadi. SMP SMA udah mulai. SMP SMA dijadiin Bersuara gitu ya. bener ikut dewan, jadi ketua kelas. Ya Yang biasa didengar juga pasti. iya bener kayak gitu. Jadi kayak sering didengerin deh sama guru-guru dan bersuara. Oh. Ya udah dari dulu kayak gitu. Itu kan pertanyaannya. Iya. Oke, Betul. itu cerita yang oke ya. Jadi kan kalau hidup kan ada yang cerita yang oke, ada yang enggak juga. Nah, Betul. cerita yang enggaknya gitu, kalau masa TK masa sekolah gitu Mbak? TK SMP. Kalau TK itu mungkin bahasanya aku sering dapat dari ibuku tuh, jadi kami nggak deket ya sama ibuku, sebenarnya nggak deket gitu secara emosional. Sering mendapatkan pengabaian kayak gitu, sering ngedapetin kayak istilahnya ngabayan. Iya, karena ibuku tipenya orang yang keras. Oke. Ibuku keras dan bahasanya pun kayak aku agak berat ngomong ini nih. Tapi nggak salah ya. Nggak apa-apa. Eksklusif nih, eksklusif. Iya, agak berat ngomong gini biar aku sengaja kayak nge-recall Nadia lagi biar kita aware kayak gitu loh. Yes. Betul. It's okay kita ngerasainnya gini. Gimana Ibuku tuh, Mbak? keras dan bahasanya waktu kecil pun aku sering kayak bahasanya di main fisik kayak gitu. Ketika aku nangis aku sering banget kayak disiram pakai air, sering dikurung di kamar. Oh my God. Bener banget sih. Ini emang agak ini udah berkaca-kaca. Berat ya, Kayak berat gitu. ya. Agak Iya gitu. agak berat kayak gitu. Di masa SD pun kayak gitu. SMP SMA sih udah mulai kayak harus struggle. Jadi kayak ada yang oke, ada yang nggak oke juga. Betul. Jadi nggak selamanya teman-teman kita ada di jalannya oke-oke aja kayak Benar, gitu. benar. Sesekali emang kita harus ngerasain itu mungkin ya Mbak untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Benar Betul. banget. Kita Oke. juga belajar dari situ. Iya, Belajar benar. dari situ. Pasti Oke. ada sih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Lanjut pertanyaan kedua ya. Boleh. Ini gimana nih? Kita masih di masa lalu nih. Masa di masa lalu? Bebas, Terserah sih mau pertanyaan atau mau kayak istilahnya kita mau tanya-tanya apapun. Ini ambil kartu lagi kali ya. Nadia deh yang ngasih aku deh. Boleh. Satu kali lagi ya. Iya, Nah, boleh. nah, bener. Nadia yang ngasih aku. Rada-rada Aku melo ya. ambil ini di tengah-tengah dari dua warna. Oke. Warnanya beda-beda ya ternyata ya. Mm-mm. Aku jadi interest sama kartu ini. Bagus-bagus kayak gitu. Boleh Fandi? Oke. Langsung aja nggak apa-apa sih. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ini masih ngomongin tentang masa lalu, khususnya di masa kecil nih, Masa Mbak. kecil ya. Oke. Adakah masa kecil yang bikin kamu malu banget? Bentar. Ini kalau Bikin aku malu Adi, banget kalau ya. saking, saking malunya nggak layak on air juga nggak apa-apa loh, Mbak. Oke, Nggak usah aku- diceritain. Bentar, aku lagi pilih dari beberapa part yang pernah aku alami soalnya. Apa ya? Malu Gini, banget apa ya? jadi merecall lagi ya kayak. Iya. Iya, harus flashback jadi kalau lagi. aku inget aku masa-masa TK sih kalau malu banget. Kayaknya aku pernah deh. Apa ya? tuh, Mbak? Ntar dulu. Ini antara aku disebutin atau enggak. Oh iya. Aku malu banget sebenarnya nggak malu gitu kan ya. Cuman dulu waktu kecil aku kebetulan pernah ketemu temen TK aku waktu itu. Hmm? Dan dia juga tahu ibuku, tahu keluargaku, tahu ayahku, adik-adikku. Aku tuh terkenal mungkin waktu kecil dulu tuh orangnya cerewet dan juga mental. Tahu mental nggak sih? Ya, Iya, centil, iya, centil. centil. gitu ya. Iya, jadi kayak aku suka pakai baju cewek-cewek, tapi sedangkan ibuku tuh ngasih aku tuh baju cowok. Jadi tomboy gitu. Iya. Rambut pendek, aku nggak boleh rambut panjang sama ibuku. Nah, pernah suatu saat aku pakai baju yang agak girly, segini gitu ya. Aku dibilang malu juga enggak, cuman aku dimarahin ibuku setelah itu. Kebetulan aku lagi di rumah temenku, lagi nonton TV, aku pakai baju ya namanya anak kecil kan Anak pengen kecil. berekspresif ya gitu. Betul. Dan aku pakai baju pink, baju pesta gaun, baju segini. Aku disuruh pulang sama ibuku dan kebetulan situ ada teman-temanku. Antara malu dan aku dimarahin gitu loh sampai rumah. Aku dimarahin sama ibuku. Kamu kenapa pakai baju kayak gini? Blablabla. Ya, pada akhirnya ketika aku pernah waktu kemarin aku potong rambut, aku nggak pengen pendek. Cuma kebetulan kok mbaknya yang di salon itu motongin rambut aku agak pendek. Di situ aku nangis nggak tahu kenapa. Di situ aku nangis Oh my karena God. bahasanya kayak aku nggak pengen kayak cowok gitu. Karena aku rasain aku tuh sebenarnya girly gitu. Iya, Aku iya, cewek iya, banget. iya, Cuman iya. ibuku tuh ngasih
aku baju tuh kayak ya tomboy, baju-baju Pokemon. Tau gak sih Pokemon? Iya, bener-bener. Iya kan Pokemon dulu Iya, pada iya. masanya dulu ada topinya sama yang bener-bener kayak ada talinya Ada gitu. tali ya. Iya. Itu baju Pokemon, baju-baju Pokemon, Subasa. Aduh Ya itu nggak ampun, banget itu- sih. Warna hitam Itu jangan-jangan. tomboy banget Iya, sih. tomboy banget dan Iya aku sih. rambutku segini terus, nggak pernah rambutnya nggak pernah namanya aku rambut segini nggak pernah sama sekali dari gitu. kecil. Berarti cukup Pendek. ini juga ya, Berarti- Mbak. Iya. Masa kecilnya maksudnya kayak gimana ya? Gimana? Orang tua ini banget gitu ya. Iya. Nyetir Oh, anak iya, gitu. iya. Aku nggak tahu itu baju Iya. lungsuran atau itu baju gimana, aku nggak paham. Cuman yang aku inget tuh sering-seringnya bajuku pendek, kaosan sama celana pendek, baju celana panjang, udah itu doang. Dan Tomboy-tomboy itu pilihan gitu. orang Tomboy. tua gitu Iya, ya. bener banget. Oke. Pilihan Iya orang sih, tua malu gitu. banget sih ya. Malu ya nggak sih kalau Iya. selalu kamu lagi di rumah temen gitu ya, terus dipanggil di bareng ibuku gitu, itu malu banget sih. Dipanggil suruh pulang aja Iya, malu ya. iya bener. Apalagi kita Dia dimarahin. Ya itu yang umur 4 tahun deh, aku Iya. TK 4 tahun itu. Iya, iya. Iya benar-benar. Masih 4 tahun kecil. masih kecil banget. Iya. Ini mungkin rada relate juga ya kalau Mm-mm. dari dua cerita Mbak Nuri tadi. Mm-mm. Mungkin apa ya fase-fase orang tua kita dulu gitu Mbak Mm-mm. ngedidik kita ya emang kayak gitu loh. Iya bener banget, Mungkin aku kita ngakuin hampir sih. mirip juga kan. Iya, Kamu benar. juga? Iya. Pasti ada sempat. Pasti ada cerita-cerita Oke. kayak gitulah. Dan kalau kita ngelihat di era yang sekarang kayak ngelihat ponakanku gitu ya, kakakku ngurus anaknya, ponakanku gitu. Mm-mm. Itu beda banget gitu Mbak, Beda 180 derajat ya sama kan. gaya parenting Sama gaya sekarang ya parenting. Bener. mungkin. Iya. Mm-mm. Mungkin lebih smooth ya ke anak-anak ya, karena udah banyak gaya parenting diajarin Betul, kayak gitu. referensi udah mulai Referensinya banyak, banyak. ya. Udah Bener mulai banget. aware juga mungkin. Mm-mm, Mm-mm. mm-mm. Iya, Sama iya. kadangan gini, kita tuh ngerasa kayak aku nggak mau nih nerapin gaya yang orang tua dulu kasih ke anak aku sekarang. Sampai kita tuh ada pikiran kayak gitu. Iya, kita Ya kan? sering ya ngobrolin Sering kayak kayak gitu gitu. ya. Ya kan kalian udah kenal lama. Jadi kalian relate tapi aku nggak tahu sebenarnya di relate itu apa. Oke. Itu gitu sih sih. Mbak. Jadi Mbak Nuri ngerasa nggak sih kayak ini tuh apa ya berhenti di era kita aja gitu harapannya. Harapannya gitu. Gaya Ha. parenting yang seperti itu. Bener ya banget. kan? Kayak soalnya mungkin kalau aku pernah sharing juga sama temanku, mungkin orang tua kayak kita kayak gitu, mungkin dia ngedapatin dari orang tuanya pun kayak gitu juga. Seperti itu, Itu gitu. ya Iya. udah turun temurun. Jadi Temurun sebenarnya. Bang ngomong kita harus mutusin, cuman namanya mutusin agak susah ya. Agak Ya, susah. Agak bener. susah, perlu effort yang benar-benar. Betul. Aku rasanya gitu. Apalagi Oke. mungkin apa bertentangan sama yang udah ada. Tradisi-tradisi atau gaya-gaya turun-temurun. tertentu gitu kan. Iya, aku ngerasain Agak banget sulit. sih. Apalagi bahasanya sekarang kemarin juga sempat sharing nih waktu buka bersama. Ini agak beda sih, karena waktu kecil tuh, Mbak? aku dapat figur orang tua tuh sebenarnya dari budeku. Oh iya. Iya, karena aku gitu. ditinggal ibuku kan dari SD. SD ya. Oh, Iya SD. dari SD dan gitu. semenjak ibuku nggak ada, memorinya tuh hilang semua. Aku ngerasa memori tentang ibuku ketika SD itu aku ngerasa hilang gitu loh. Mungkin karena bahasanya anak kecil ditinggal ibu ada suatu kehilangan yang sangat dalam. Hmm? Itu mungkin secara psikologi gitu Sampai, ya. Aku kebetulan dari psikologi dan pernah baca juga kayak gitu kan. Mungkin kayak gitu pada akhirnya memori-memorinya ada yang hilang kayak gitu. Memorinya ada yang hilang. Oke. Terus aku ngerasa aku dapat figur orang tua tuh dari budeku. Oh, dari Dan Bude. kebetulan ibuku dengan budeku tuh beda banget. gitu. Oh. Budeku tuh orang tipe orang lemah lembut, yang smooth ke anak-anaknya. Sedangkan ibuku yang kayak gitu. Iya, Nah, kadang kalau semua aku dapetin kalau ditanya tentang figur ibu yang aku dapetin ya aku bisa ceritain ya dari budeku, figurnya budeku itu, bukan figur orang tua dari ibuku yang asli, yang Asli. kandung. Gitu yang aku rasain gitu. Oke, menarik ya. Mm-mm. Nanti Menarik ceritanya ya. Cerita ya. Eksklusif nih kita kulik di Iya, sini ya. betul, Agak betul, kulik. Dulu juga pernah bikin podcast tapi kayaknya lebih ke yang kerjaan deh. Siapa? Siapa? Aku dulu Oh, pernah bikin Mbak podcast. Mbak Nuri, iya, Iya iya, bener iya. banget bikin Oke, kerjaan. betul. Kebetulan kita di bercanda podcast nih kita ngomongin ini Kehidupan ya. asmara dan Hubungan juga asmara. hubungan asmara dan juga kehidupan kita di usia 20-an ini. 20-an. Oke, oke. Oke, pertanyaan Mungkin pertanyaan Terakhir. terakhir tentang diri Ya. sendiri kali ya. Boleh banget. Ini warna apa nih kira-kira kita nih? tutup dengan pertanyaan tentang Untuk diri sendiri. Warna orange. Boleh Oke, boleh. Aku ambil dulu. Aduh deg-degan. Aku dikasih gini deg-degan, gak tau kenapa. Mbak boleh ambil. Kayak main games. Aku suka ini. Ini Oke, paling tua. yang paling terang juga ya. Maksudnya iya. Iya, benar. Orange-nya orange ke coklat ya. Iya, oke. langsung dibacain aja nggak apa-apa.
Apa nih? Oke, pertanyaannya nih ya untuk diri sendiri, seberapa sering sih Mbak Nuri ngebohongin perasaan diri sendiri? Atau bahasanya nggak jujur gitu ya sama diri sendiri gitu, ngebohongin. Ngebohongin. Kalau dibilang jujur gak jujur, mungkin bisa dibilang 50-50 ya. Kalau jujur ke diri sendiri itu, kalau aku bisa jujur ke diri sendiri, ketika aku maunya apa, keinginanku apa, aku bisa jujur gitu. Yes. Betul. Lu pengennya ke depan apa, value lu apa, aku bisa nemuin itu. Cuman kadang kalau yang nggak bisa jujur ke diri sendiri itu ketika berhubungan sama orang lain. Oke. Iya, Contohnya, kayak Mbak? mungkin lebih ke partner, pasangan, kayak gitu, lebih ke adik, orang-orang yang mungkin bisa dibilang circle pertama aku gitu, orang-orang yang deket sama aku, yang pada akhirnya mungkin reason aku hidup di sini atau reason aku berjuang mungkin dari mereka gitu ya. Mungkin kayak biasanya orang tua ketika dia ngerasa capek sama anak-anaknya kan pasti ada kayak gitu juga kan. Iya. Ngerasa capek sama anak-anaknya, ngerasa kayak aku butuh sendiri cuman aku nggak bisa gitu. Ya pada akhirnya dia harus gimana caranya nge-manajem diri dia sendiri, emosi dia sendiri. Pada akhirnya ya harus bohong ke diri sendiri untuk anak-anaknya gitu. Aku ngerasa ya 50-50 sih. Jadi aku nggak selalu ngebohongin diri sendiri, cuman kalau buat desire, buat keinginanku, mimpiku, tujuanku, aku bisa jujur ke diri sendiri. Tapi kalau udah berhubungan sama orang lain, terutama circle pertama aku bisa bener-bener kayak ya udahlah gitu buat mereka. Iya. Itu lebih kayak gitu. Lebih ke berkompromi berarti ya. Bener banget. Kompromi gimana caranya, kayak istilahnya ya udah aku di sini kayak buat mereka. Kayak gitu. Oke. Menarik teman-teman. Menarik Tepuk ya, tangan tuh, dulu tuh, dong tuh. buat Mbak Nuri. Thank you Mbak udah Thank mau main-main you. ke Udah mau. Bercanda Podcast. Makasih banyak Sharing udah loh ini. invite. Ini dari Bercanda Podcast. Thank you so much. Udah invite aku di sini. Jadi pada akhirnya selama 6 bulan nih ya dari Oktober ya. Iya benar. 6 bulan ini jadi bulan April Akhirnya gitu. terlaksana ya. Bener banget. Oke teman-teman, Oke. sekian dulu episode kita barengan sama Mbak Nuri. Mhm. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Fandi Oke. pamit. Nadia pamit dan bye-bye. Bye-bye. See ya.